Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang usaha makanan tradisional yang dimodifikasi yang akan kami buat, yaitu bandros topping kekinian. Perkenalkan, nama saya Pipit Aidah. Nama saya Rizdaya Siva. Nama saya Sarah Febrianti. Nama saya Nuraini Yulianti. Nama saya Ika Aprilani. Langsung saja ke bab 1, yaitu profil perusahaan, deskripsi umum perusahaan. Latar belakang bandros adalah salah satu makanan khas daerah Jawa Barat. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras, kelapa parut, daun suji, dan santan. Kue ini biasanya dihidangkan dengan taburan gula pasir. Bentuk kue ini mirip dengan kue pukis karena memang dicetak pada cetakan yang serupa, yakni cetakan yang berbentuk setengah lingkaran dan berjejer cukup banyak. Dengan tungku arang, kue bandros biasanya disajikan bersamaan dengan teh manis atau kopi. Riwayat perusahaan. Usaha ini sengaja kami bentuk sebagai wujud dari praktek ilmu kewirausahaan tentang usaha makanan daerah. Dengan memenuhi tugas sekolah mata pelajaran kewirausahaan SMA Negeri 1 Cibeber, dan kami beri nama perusahaan kami yaitu PT Anak Bangsa. Visi dan misi perusahaan. Misi: berusaha memproduksi makanan tradisional yang sehat, terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan tentunya banyak disukai masyarakat. Nantinya makanan ini akan dijajakan langsung ke pelanggan. Misi: membuat makanan tradisional dengan rasa yang berbeda dari yang sebelumnya, menjamin rasa benar-benar enak dan lezat, terbuat dari bahan-bahan alami, membuat konsumen puas akan kerjasama kami, menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas, mengembangkan kreativitas antar siswa dalam berusaha, menumbuhkan rasa persaingan yang sehat antar sesama pengusaha kecil, membandrol harga yang terjangkau untuk konsumen, belajar melayani pelanggan dengan etika yang baik, memprioritaskan kepuasan konsumen karena pembeli adalah raja. Jenis usaha yang dikelola. Jenis usaha yang dijalankan adalah produksi makanan daerah yang berupa bandros topping kekinian. Mengingat modalnya yang terjangkau oleh mahasiswa, dan makanan ini termasuk salah satu makanan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Jenis usaha yang direncanakan. Jenis usaha yang bergerak dalam bidang makanan, lebih tepatnya bandros topping kekinian, yang rencananya akan ditambahkannya keju, coklat dalam pembuatan bandros. Tujuan dari usaha ini yaitu mencoba membuat kreasi baru dengan mengubah rasa dari sebuah kue bandros, menjadikan beras sebagai bahan baku pembuatan bandros, mengembangkan pola pikir siswa agar lebih kreatif, menambah pengalaman hidup khususnya dalam bidang kewirausahaan, bisa dijadikan peluang usaha untuk kerjaan sampingan. Bab 2. Kegiatan pasar dan pemasaran. 1. Lingkungan usaha. Salah satu penunjang dari pengembangan usaha yang kami jalankan ini bisa dilihat dari kondisi lingkungannya, karena di Cibeber termasuk salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif banyak. Maka dari itu kami memilih untuk mengembangkan usaha ini. Terlebih lagi, di Cibeber sudah terkenal dengan banyaknya kuliner yang dijajakan. Ditambah lagi dengan kami yang membandrol harga yang cukup terjangkau, dan pastinya hal ini bisa menjadi salah satu penunjang dan berkembangnya usaha yang kami jalankan. 2. Kondisi pasar. Jika melihat dari kondisi pasar, untuk makanan bandros topping kekinian belum ada yang berdagang. Untuk menyaingi mereka yang menyediakan kue bandros, kami membuat rasa dan inovasi yang berbeda. Nah, karena belum ada kompetitor kue bandros seperti yang kami buat, kami yakin bahwa kami dapat bersaing dengan kompetitor lain. 3. Rencana pemasaran. Untuk mendukung rencana yang kami susun, kami berupaya menyediakan brosur yang cukup banyak untuk dijadikan referensi bagi para pengusaha yang ingin bekerja sama dengan kami untuk menjajakan usaha bandros. Tidak hanya itu, kami juga memanfaatkan kemajuan zaman dengan mempromosikan makanan yang kami produksi melalui internet, khususnya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dalam merekrut pengusaha, kami juga tidak sembarangan. Kami memprioritaskan pengusaha yang bisa menjamin rasa,
kualitas dan kuantitas dari produk yang kami jalankan. Tujuannya adalah agar nama Bandros kekinian ini tetap harum di mata pelanggan meskipun terdiri dari beberapa cabang di tempat yang berbeda-beda. Manfaat beras yang terkandung di dalam Bandros. Beras menyediakan energi, mencegah obesitas, mengontrol tekanan darah, mencegah penyakit kanker, perawatan kulit, mencegah penyakit Alzheimer, meningkatkan kualitas diuretik dan digestif, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Manfaat keju. Keju dapat mencegah kanker hati karena mengandung senyawa spermidin. Kandungan senyawa tersebut dapat mencegah fibrosis hati dan karsinoma hepatoseluler. Keju juga bisa melindungi Anda dari kanker usus besar dan mengurangi peradangan yang dapat merusak usus besar. Keju dapat menyeimbangkan berat badan karena juga mengandung lemak, kalsium, protein, vitamin, dan mineral yang membuat otot dan tulang kuat dengan metabolisme yang seimbang. Manfaat coklat. Banyak manfaat coklat bagi kesehatan, diantaranya mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, antidepresan, kandungan lemak darah, meningkatkan sirkulasi darah, menghindari kelelahan kronis, menghambat penuaan, meningkatkan kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, meningkatkan produksi insulin alami, dapat menghaluskan kulit, dan coklat juga sangat baik untuk kesehatan otak. Bab 3. Faktor penghambat dan faktor pendukung. Di dalam dunia bisnis ada yang namanya faktor penghambat dan faktor pendukung. Tidak semua usaha yang dijalankan berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Menurut kami, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat jalannya usaha dan juga beberapa faktor yang dapat mendukung lancarnya usaha. Semua faktor ini telah kami uraikan sebagai berikut. Faktor pendukung, ketersediaan tempat yang strategis. Kue bandros juga merupakan salah satu makanan yang paling banyak disukai masyarakat Indonesia. Memiliki perbedaan rasa yang dijamin sudah pasti lezat. Kerjasama yang baik. Kue bandros yang dibuat dengan menambahkan keju dan coklat yang kaya akan manfaat. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. Hampir semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, menyukai kue bandros. Memiliki rasa yang berbeda dari biasanya dengan tambahan topping yang berbeda. Kue bandros ini memiliki beragam manfaat yang baik untuk tubuh. Weakness, kelemahan. Pembuatan kue bandros ini terbilang mudah. Jadi seseorang bisa membuat sendiri di rumah daripada membeli. Bahan bakunya pun cukup mudah didapat dan harganya pun masih terbilang cukup terjangkau. Opportunity, peluang atau kesempatan. Kue bandros memiliki kandungan gizi yang tinggi, jadi banyak orang yang menyukainya. Rasanya lezat dan sudah pasti terjangkau. Kue bandros ini sangat mudah dipasarkan, jadi tidak menutup kemungkinan kalau jajanan sehat yang satu ini cepat habis diburu pelanggan. Street hambatan. Dikhawatirkan ada kompetitor yang membuat dagangan yang sama dengan kami, tetapi mereka membuat kue bandros dengan semenarik mungkin. Juga dikhawatirkan kedepannya akan semakin banyak pedagang yang meniru usaha kami. Hal ini menambah persaingan dalam perdagangan. 4. Aspek produksi. Alokasi usaha PT Anak Bangsa ini terletak di Cibabar. Alasan kami membuka usaha di situ adalah karena kawasan Cibabar itu termasuk salah satu kawasan yang ramai akan pembeli. Terlebih lagi, di kawasan tersebut terdapat sebuah sekolah yang membuat kami memiliki target yang cukup banyak. Ditambah lagi dengan jarang adanya pedagang kue bandros yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga peluang kami jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tempat yang lain.
Fasilitas dan peralatan produksi. Untuk menjalankan usaha ini, tentunya kami membutuhkan fasilitas sebagai berikut: kompor gas, cetakan bandros, tabung gas, garpu, baskom, sinduk, parutan, dan lain-lain. Bahan baku untuk kue bandros: tepung beras, tepung tapioka, garam, kelapa setengah tua, santan, minyak goreng untuk olesan cetakan, keju, dan coklat. Proses produksi. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Parut kelapa, kemudian membuat adonan dengan mencampurkan semua bahan. Masukkan adonan ke dalam cetakan bandros. Panggang dengan api kecil sampai matang dan pinggiran kue kering. Lalu keluarkan dari cetakan. Hidangkan dengan topping yang diinginkan. Bandros sudah siap untuk dijajakan. Proses pengerjaannya dimulai dari hari Jumat sampai Minggu, waktu 13.00 sampai 18.00. Bab 5. Aspek keuangan. Rencana produksi, yaitu jenis produksinya kue bandros, jumlah produksi 100 pak per hari. Biaya produksi, bahan baku 70.000, biaya peralatan 10.000, jumlah total 80.000. HPP, biaya produksi dibagi jumlah produksi, yaitu 80.000 dibagi 100 sama dengan 8.000. Harga jual 1.000 per buah. Pendapatan kotor 100 dikali 1.000 sama dengan 100.000. Pendapatan bersih 100.000 dikurangi 70.000 ditambah 10.000, yaitu 20.000. Bab 6. Penutup. Antisipasi masa depan. Untuk mengantisipasi adanya saingan yang lebih unggul daripada kami di masa yang akan datang, maka dari itu, mulai sekarang kami mempersiapkan diri untuk memperbaiki secara perlahan kekurangan yang terdapat pada produksi kami, terutama pada kualitas, kuantitas, dan harga. Tujuannya adalah agar semakin hari usaha yang kami jalankan ini mengalami peningkatan dan tentunya akan menambahkan mutu dari produksi yang kami pasarkan. Dengan adanya kualitas yang kami miliki, baik itu dari produksi maupun dari cara kerja kami, pelanggan akan berpikir 1000 kali untuk membeli di tempat yang lain. Kesimpulan, apapun usaha yang dijalankan, asalkan kita serius dalam menjalankan usaha tersebut, maka akan ada peluang untuk majunya usaha kita. Yang terpenting di dalam menjalankan sebuah usaha adalah kemampuan, kegigihan, ketekunan, maupun berinovasi, bekerja sama, dan tidak takut gagal. Maka dari itu, dengan penuh perjuangan, kami akan mengembangkan usaha ini agar terus meningkat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.